Tidak akan pernah sekarang itu mundur satu jengkal pun. Tidak akan pernah mau mengalah dengan bentuk apapun saat ini. Setelah melihat mereka mau membunuh itu. Berarti kalau itu aliyatu bil yati al-anfu bil anfu kami tetap kita gunakan itu. Dengar Kang Aba, dengar itu. Kami disuruh diam. Kalau mereka enggak seperti ini, enggak ada niatan untuk membunuh, enggak masalah kan. Mereka sudah niatan membunuh. Mengapain pakai sajam? Ngapain sudah orang yang sudah terkapar ini di depan mata saya sendiri mau ditusuk? Kan sudah Ditusuk enggak ada apa? daya. Ditusuk pakai apa itu? Tongkat yang ada bilahnya. Masya Allah. Nah ini yang salah satunya yang ininya bolong itu mereka PPI itu ditusuk sama apa tongkat Bambu. pring itu bambu itu sama Lukman sama teman saya bukan ini kan sampai bolong mereka itu yang pelaku yang mau nusuk Mbak Mono. Terus ada berita yang kena sajam itu betul nggak? Benar, termasuk saya sendiri ya loh ini tapi sembuh ini. Masya Allah. Ya, waktu itu kami melihat live langsung Gus Naim. Iya. Dan Jadi kalau kawan-kawan sekitar Bardem itu 1.000 bilang, orang juga melihat itu. jadi kalau Bardem itu bilang saya bukan hanya ngomong tok, saya justru lebih tidak ngomong lagi sekarang. Nyali saya, nyali kami yang ada di depan, garda depan itu lebih tinggi daripada cocot kami. Karena ini adalah kami anggap ladang jihad kami pada saat ini ya seperti ini, membela ini. Mantap. Meski kami sudah berumur, artinya pada saat ini umur kami sudah hampir 50, tidak masalah. Ternyata juga masih praktek-praktek yang diajarkan para yai kita masih fungsi kan gitu. Kemarin hanya kita ingin menguji. Ternyata alhamdulillah Allah itu masih mentakdir bahwa ilmu-ilmu yang kami terima dari guru kami itu fungsi gitu loh. Kalau enggak bohongnya semua ini. Saya kena batu itu berapa kali. Alhamdulillah. Ya ada bekasnya setelah dari Pemalang saya pulang. Loh kok kok gembuk gitu. Loh kaki saya kok biru kan. Oh. Itu terasanya setelah dari Pemalang itu baru kita tahu oh ini ya bekas kenaan teman Pak apa batu kemarin. Jadi kronologinya mukibin itu cuman lempar terus lari gitu aja ya? Enggak, langsung menyerang dengan batu. Mereka pertama, saya melihat benar ini awal-awal karena saya negosiasi di depan. Yang memulai melempar melempar itu mereka dengan cara satu memprovokasi dengan air gelas, mineral gelas itu. Dilempar ke sebelah kanan kami. Terus kemudian disusul dengan batu tidak agak enggak besar tapi seginilah. Satu genggam ini lemparkan sebelah kanan kami juga. Ada sambat aduh gitu. Terus saya bilang, "Siap ya Jabal ya Kohar," gitu kan. Kita diserang. Setelah itu udah mundur kita teriakan seperti itu. Kepala dijaga. Itu batu tidak habis-habis ya pada saat itu. Coba bayangkan batu tidak habis-habis. Logika kita kalau tidak dipersiapkan, mana mungkin dapat batu tidak habis-habis melempar kita itu. Tapi tim daripada aparat waktu itu cuma diam aja kan? Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Memang kita
seudon kita itu diberi peluang untuk gesekan ya. Makanya Enggak ada pada saat. ya daripada laporan yang dibuat tim hukum itu memang begitu bentuknya. Aparat hukum memberikan peluang untuk gesekan. Ya, kalau memang tidak diberi peluang untuk gesekan, harusnya di pertigaan itu jalan yang lebih dekat di arena itu pasti ditutup, diblokade. Itu enggak ada blokade-blokadenya. Bebas kita langsung bersentuhan dengan FPI itu. Iya. Iya. Tapi senang kami, Gus. Ya. Kayaknya ini lihat cerita dari awal ini FPI ini sudah menyekenario gitu loh tentang ya Nggak nyekenario gimana, Wong? Saya kira itu sudah mempersiapkan celurit dan macam-macam kok. Mereka terbukti juga kita merampas ada 3 pedang dan 3 parang dah. Termasuk pedang 3 pedang loh ini. Kok bisa sampai dirampas? Memangnya dia nggak melawan? Jatuh kan mereka. Seperti ketapel itu yang saya rampas itu kan karena mereka jatuh setelah saya pukul itu. Kan saking namanya masa kan gini, mundur maju gini kan, maju mundur gitu kan. Iya. Setelah mereka tahu di depan, kita paling dekat pukul kan mereka jatuh kan, kita kena pukulan berarti kan mereka terus akhirnya kalau tidak bisa bertahan kan jatuh ya. Iya. Nah itu topel saya ambil, mereka langsung lari. Seperti yang senjata-senjata mereka itu, ya seperti itu kita rampas itu. Tapi apa dari kalangan mereka ada yang luka ya? Banyak kan? Pak banyak ya. Sepal sepil. Pokoknya niatnya FPI itu jahat bener. Dia bukan ukhuwah Islamiyah sudah. Dia menganggap kita itu orang kafir. berarti Musuh kalau mereka bener. itu ngulangi lagi ya langsung nggak usah negosiasi langsung kita babat habis ya. Iya, wes sudah. Pokoknya ketika kok melihat ada atributnya ya kita sikat gitu. Bukan. Masih muda ya? Bukan ini. Yang mulutnya ini bolong. Pakai kaos hitam. Ya, pakai kaos hitam mereka, yang dari mereka. Nanti lain kali langsung bahar demitnya aja kita. Kalau ada majelisnya siapa sih Rijik itu kalau ngeyelai ditolak ya terpaksa sudah kita perang mau nggak mau. Yang penting itu kan gini ya, kita kan memang buta dalam hal ini teman-teman loh ya. Buta dalam hal aksi atau pertempuran itu kan buta banget. Kita benar-benar yang di daerah-daerah bahkan di ranting-ranting di kecamatan-kecamatan itu harus kita edukasi terkait masalah hal ini juga. Ini penting. Karena apa?
ketika itu ya kayak seakan-akan mau perang tapi tidak tahu strategi ya kita akan sama halnya setor nyawa ya. Ya betul. Iya, ini yang kami analisa, yang kami lihat kemarin itu seperti itu. Kita benar-benar buta, tidak pernah diajari hal semacam itu kan, benar kan? Tidak pernah. Hanya bis kemarin itu kan, instruksi apa? Panglima itu kan, instruktur. Hanya itu, tapi untuk edukasi, aksi, tempo, tidak ada, ini tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sehingga makanya kami setelah kami kebingungan 50 orang yang di depan garda depan ini setelah mundur, yang belakang kami itu malah semakin menjauh ya. Nah, sorry. Itu kita seakan-akan dibiarkan, yang 50 itu dibiarkan, makanya kami muring-muring, ngamuk pada saat itu. Kalau Anda itu tidak berani perang, pulang. Jangan tumbalkan kami. Kalau niatin sama-sama hal ini adalah jihad, ya kita bareng-bareng kan gitu. Lalu akhirnya langsung timbullah akhirnya merangsek ke depan lagi gitu. terperanjat karena dia masih tabu ya, tidak ada komando waktu itu. Memang enggak, dan memang kita dilarang sama Panglima itu dilarang. Kalau enggak, mungkin kita pakai senjata itu mungkin bisa imbang pada saat itu. Meskipun seperti ini kami tidak menggunakan apapun masih imbang, bisa ngimbangi mereka kok. Kita hanya 300, mereka itu sekitar 750 sampai 1000 ya ini. Pada saat itu di gang itu. Rumah hancur pur itu, rumah pinggirnya itu gang itu. Kena lemparan mereka. Kita kan di posisi padat rumah, mereka itu di pertigaan gitu loh ya. Ya dur. Yang merusak ya mereka pastinya kan gitu. Bukan kita yang merusak rumah itu, yang menghantam rumah itu. Kita berlindung di belakang tiang atau di belakang cagaan itu kan, rumah itu kan. Ada pohon pisang, saya sembunyi, saya menghindar di pohon pisang juga. Kalau enggak itu saya enggak bisa mukul orang. Oh, tenaga judiwan. Pram ini typingnya kok gitu. Sudah dikatakan kami bukan untuk berperang, Pram. Paham kamu? Yang pertama, mendatangi tantangan apa yang ditantang oleh FPI. Kemudian sudah membuat kesepakatan dengan ditengahi oleh aparat sama-sama tidak masukkan begitu ya Gus ya. Betul ya. Ternyata mereka berkhianat. Kalau kita pakai banci, pakai dasar, enggak mungkin kami ngeluruh ke sana, Pram. Meski kami tangan kosong, kita datang. Kita siapkan diri kami. Ya udah, sekarang ini sebagai edukasi dan pelajaran bagi ya. Jadi kalau ada lagi, mungkin saya akan menghubungi Panglima untuk ada apa ya, kesetembayan menjaga segala kemungkinan. Itu belum kami musyawarahkan bagaimana kalau terjadi begini. Ini nggak ada dalam benak kami, itu memang nggak ada. Tetap suruh kondusif, jangan membawa alat apapun. Ya, itu kan Gus Abbas, itu kan disiarkan lewat YouTube kan itu apa? Enggak, secara video call kan itu. Iya, betul. video call itu kan langsung disiarkan di mic. Terus kami berontak, mereka itu datang tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Kita jauh-jauh dari Bojonegoro, jauh-jauh dari Wonosobo, dari Demak, dari Gresik itu. Terus untuk apa datang ke sini kan gitu? Ya karena kami begini, informasi yang ada dari sampean itu sudah bernegosiasi dan sudah mendapatkan kesepakatan bahwasanya sama-sama tidak diperbolehkan masuk ke lokasi kan begitu. Betul.
Ya. Ya, kami tetap percaya dan konsisten kepada apa yang disepakati, apalagi yang menjadi saksi di situ adalah aparatur negara, bukan orang calang-calang, aparatur negara waktu negosiasi itu. Kan saya juga ikut ya waktu itu negosiasi itu. Oh, Yang geng-geng. waktu di rapat dengan eh, perwakilan dari siapa? Polres sama Dandim itu. Saya juga ikut rapat itu sama Bang Panglima, Bang Husni, Bang Hanif, Bang Iya, iya, Hifni. iya. Alif ini waktu itu sudah pulang apa gimana? Enggak di situ. Sampai selesai bahkan sampai siangnya kan masih di situ Bang Ali. Oh, Bang Ali Hifni. kena batu juga beliau. Enggak. Jadi Panglima itu enggak di situ, enggak di posisi arena itu. Yang di posisi arena itu pada saat itu kan yang pertama yang di depan itu saya Yai Mubarok, ya kan? Enggak, sakit ya. Sakit ya. Itu saya Bojonegoro itu berangkat sendiri, enggak saya bilang-bilang. Enggak, kalau Terus yang di di Depok dia ya berangkat itu. ya sama saya. Ya. Ya. Meskipun kakinya masih degul-degul itu sakit, beliau berangkat. Terus kemudian pada saat itu juga di depan saya yang Barok sama Lukman itu ngomando sana. Terus kemudian setelah kok langsung kaget loh, itu putih-putih ya, itu pasukan mereka, itu kan sudah kita dekat banget itu kan gitu. Tidak ada aparat satu pun tidak ada pada saat itu. Langsung kami dikatain pertama itu dikatain, hei organisasi sampean dan samen itu sudah tidak ada laku kan gitu. Saya dibilangin gitu. Saya langsung lunyur gitu aja. Saya gandeng satu ayo. Lah tak kirain itu yang di belakang saya itu ikut. Saya sendiri ternyata negosiasi di depan itu, akhirnya saya awe-awe itu akhirnya merangsek ke depan ikut kami. Siapa yang bilang kayak gitu? Ayo majukin ya. Nah, resodiator cocotnya ayo duel lah. Saya langsung gitu, panas kuping saya. Dia kemudian Di tawur menawur itu belum punya dari PWI ini. ya memang tidak ada strategi edukasi itu, tidak ada ya, belum ada. Kita itu berdasarkan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita waktu di pesantren gitu tok itu. Bener ya? Enggak, kalau masalah tawuran kami sudah biasa. Ya cuman yang pasti kita tetap satu komando. Iya. Yang mengomando itu Andai kan kata satu komando Yai, yang di pinggir jalan tidak mungkin tidak ikut semua, termasuk Bang Ali Hifni itu atau Panglima pasti di depan. iya, Itu di betul. depan itu kami gantikan, yang di depan itu malah Naim Garuda kok. Jadi komando serang gitu nggak ada ya? Hancur. Nggak ada. Ada ya? Ya cuma ini yang ngomong sama-sama nih Gus. Memang dari pusat nggak ada komando. Kita dilarang Gus. Tidak, karena kita begini, Gus Tom. Kita di negara hukum tetap harus punya hukum. Dari kesepakatan negosiasi yang dicapai, karena Alif ini tetap berkonsultasi dengan Berpegangan pusat. pada kesepakatan. Kalau enggak, Bang Hifni nanti yang disalahkan. Iya. Enggak pecus.